Baik, tadi saya mau kemukakan bahwasannya akhlak ini adalah suatu hal yang cukup berharga dalam hidup. Kemanapun kita pergi, kepada tempat perusahaan pun Anda bekerja, dalam negara pun Anda berwarga negara, akhlak ini bukan hanya bagus buat pribadi, tetapi sangat bagus buat komunitas tempat kita duduk, sangat bagus buat negara tempat kita ya kan bernegara. Nah, persoalannya kalau Islam ini perlu kita pelajari. Kalau Islam ini mengajak manusia kepada kehidupan yang terang benderang, yang dimaksud terang benderang itu sebenarnya apa? Yang bagi saya pribadi, karena saya terlahir dalam agama Islam, yang sangat penting adalah akal pikiran kita ini bisa terbuka. Nah, kalau ajaran Islam mengajak kita kepada percaya buta kepada sesuatu yang tidak bisa dimengerti, maka esensi terang benderang yang dimaksud sebenarnya tidak bisa dimengerti. Maka kehidupan sehari-hari, Asensian puo cakram dunia mungkin hanya buka iman dia pegah yang kan dan rupa di kakak peji kayak apa mang aja gini. Nyoko yang karena saja Jangan mencaci maki, brother. Jangan mencaci maki. Ya. Jangan mencaci maki. ya baik, saya lanjutkan ya. Ini yang perlu diluruskan. Adab, akhlak, sopan santun ini perlu dibenahi nih. Ya. Jangan sedikit-sedikit kayak pap manetet mabret mah yang kan hanya nggak pap lumo. Allah abang fatailahat. Pan pegah drolo Allah hemat. Lanjut Bang Cakra. Oke, buah pikiran kita itu adalah menunjukkan apa yang kita amalkan. Jadi dari buahnya itu akan kamu kenal siapa mereka. Nah, jadi kalau kita pakai dari buahnya itu akan kamu kenal siapa mereka. Saya kira ini cukup apa namanya, satu ungkapan yang cukup mendalam. Relevan. Ya, cukup relevan dan cukup mendalam karena ini tidak apa namanya, ungkapan ini dia tidak hanya karena suatu agama, apapun agamanya. Anda bisa lihat buahnya, arti yang buahnya itu adalah perangui, ya kan, perangui dan kepribadian dan kualitas manusia itu sendiri, baik dari sikap, dari tindakan, dari pemikiran dan mindsetnya itu. Kualitas, karena pembentukan manusia ini kan sangat bergantung kepada kualitas mindset, kualitas pola pikir. Nah, kalau pola pikir kita ini bagus, maka kepribadian seseorang itu juga akan bagus. Makanya mindset atau ajaran yang kita anut sehari-hari itu sangat menentukan kepribadiannya kita yang sehari-hari. Bukan, mindset itu pola pikir. Mindset itu pola pikir bukan ajaran. Pola pikir kita cakranya mindset itu pola pikir. Pola pikir kita bukan ajaran. Nah, begini, terserah bagaimana Anda mendefinisikan. Nggak, jadi jangan ini melet ya, Lungko. Jangan ini nanti ini kan kalau salah statement itu bias jadinya. Jadi bias. Jadi statement yang kita sampaikan ini kan jadi pembelajaran buat publik, buat masyarakat. Jadi kalau salah kita ngomong, salah. Jadi salah mempresentasikan arti dari statement Anda. Ini yang jadi masalah. Ya, Tengku Cakra Mudunya. Baik. Jadi pemahaman itu, kata-kata yang kita sampaikan itu, jadi harus sesuai dengan apa yang ingin kita. Ini kan politik namanya. Kan politik tahu, pemahaman politik itu strategi untuk mencapai tujuan apa yang Anda sampaikan Tengku Cakra Mudunya. Jadi sebatas itu kemampuan kita untuk berkomunikasi. Public speaking ini kan penting sekali untuk kalau memang ini kan strategi mungkin dari cara Anda sampaikan ini ada strategi politik yang ingin dicapai dalam konteks
berkomunikasi yang Anda sampaikan, cengkru mudonya, cakra mudonya. Coba saya jelaskan dulu, nanti ada kesempatan saudara untuk bisa Anda respon. Kenapa pola pikir tadi saya katakan bisa jadi ajaran? Anda bisa membuat ajaran sendiri sebenarnya. Jadi apapun istilah yang Anda namakan itu terserah. Saya tidak mempermasalahkan dengan istilah. Yang penting adalah ilmu dan bagaimana Anda memberi makanan terhadap pikiran Anda. Nah, jadi ilmu atau makanan yang Anda berikan kepada pikiran itu adalah membentuk hasil, akan ada hasil baik atau buruk. Nah, apapun Anda label yang Anda katakan, apa itu ajaran, apa itu doktrin, apa itu mindset, itu kan hanya istilah-istilah berbeda istilah. Yang jelas, yang Anda tanam di dalam pikiran, kalau Anda proses pemikiran itu atau pernyataan yang Anda tanam dalam pikiran itu, dia akan membuahkan hasil dan tidak bisa disembunyikan. Nah, inilah yang saya maksud. Hasil itu akan menunjukkan siapa mereka. Buah yang Anda lihat daripada perangai seseorang, tindakan dan sikap seseorang, maka Anda tahu siapa mereka. Ini sesuatu yang tidak bisa disembunyikan oleh siapapun manusia. Nah, makanya melihat daripada kelakuan ini, kalau Anda semua ini berkehendak menunjukkan kelakuan yang baik, menginginkan, mengidamkan seorang kepribadian yang baik, maka perlu dulu introspeksi apakah ada kaitannya dengan ajaran atau mindset, pola pikir yang ada di dalam pemikiran kita. Kan Anda mungkin teringat dalam Al-Quran ayat 11 surah 13 dikatakan di situ tidak berubah nasib manusia kalau manusia itu sendiri tidak mau berubah pola pikirnya. Jadi yang ada di dalam manusia itu yang cukup mendasar adalah pola pikiran. Jadi manusia ini kan yang hanya dalam kita ini yang sesungguhnya realitas itu kan pola pikiran kita. Jadi kalau kita mau berubah nasib hidup kepada kualitas yang kita inginkan, kepada produktivitas dan kreativitas yang kita maksud, maka kita harus berani introspeksi. Yang pertama, berani jujur. Apa sih yang ada di dalam pola pikir kita? Bagaimana ajaran-ajaran atau doktrin-doktrin yang pernah kita anut? Kalau ternyata ajaran yang pernah kita anut atau pola pikir dan adat adat yang sudah diadoptasi selama kita hidup, kalau hal-hal yang demikian bermasalah dalam hidup, maka perlu ada pembaharuan, perlu ada adjustment. Nah, sebelum manusia berani membentuk pola pikir baru, maka dia tidak bisa merubah kualitas hidupnya. Makanya ayat 11 dari surah 13 itu sangat relevan saya kira, sangat bagus. Kalau benar-benar dianut. Tetapi perubahan itu tidak bisa diharapkan kepada Tuhan. Mengharapkan Tuhan, semoga kamu bisa merubah nasib saya. Tuhan, apapun nama Tuhan yang dianut, tidak bisa merubah nasib manusia sebelum manusia itu berani introspeksi, melihat apa yang ada di dalam pola pikirnya dan mau merubahkan konsep-konsep yang ada di dalam hidupnya. Lu nak tanya, intinya apa yang mau disampaikan sama Tengku Cakramudonya? Intinya apa yang mau disampaikan? Jadi saya lihat udah panjang sekali ini ceramah Tengku Cakramudonya. Lagi kebaktian haji kamu. Pu yang kena pegah ya inti. Jadi kesimpulannya apa yang mau disampaikan ini? Tadi sebenarnya sudah ada kesimpulan. Mungkin Anda tidak perhatikan. Kesimpulannya, kalau ini apa? Ini kesimpulan, coba lihat. Ini nggak usah panjang-panjang. Jadi kesimpulan. Jadi saya tahu tujuan Anda kan punya berpolitik hari ini. Ada strategi yang ingin Anda capai dalam berkomunikasi. Jadi intinya aja apa yang mau disampaikan?
Oh, mungkin Anda tidak perhatikan pernyataan yang saya katakan. Oh, ini saya ulang. Dari tadi saya perhatikan Anda ngomong Oke, dengku sebentar, ini cakap tadi Anda Nyo menjawab. kan ada baik Sebentar. kami kan janggut kapanyang tak lagi janggut awa daerah Ethiopia. Oke, Kumis ini kamu putih ya kan, pakai kumis, ini sebentar. Kalau Anda bertanya, coba kasih saya untuk menjawab. Kalau memang Anda ingin belajar dalam formal ini, tetapi kalau hanya untuk mengargukan argumen tanpa mau mendengar apa yang saya ingin sampaikan, ya ini kan membuang. Pendi apa komentar beliau tuh mau putar terakhir. Oke. Sebenarnya Bang Cakra, maksudku gini. Kan kita berdebat nih sama Bang Abdi nih. Jadi abang kasih pertanyaan ke Abang Abdi nih, jangan panjang banget abang ceritanya. enggak, Bang Cakra ini mau kasih pertanyaan kepada kalian, mau ngajak kalian untuk berpikir dengan kritis, bukan dengan saya. Oh, katalah tamang leo berarti. Ayo, pengen berdebat dengan Bang Abdi yo. Bang yo ya berdebat dengan pikir bola pikir yo. Ya, jadi pola pikir itu yang perlu diluruskan, gitu loh, Mas Tio. Jangan kita beragama, kita jadi jahat dengan agama. Ya, Bendi, dengku cakradanya seiman dengan roh. Berakal dulu baru beriman. Bukan. Gimana akal Anda? Ben, cakradanya seiman dengan roh. Yesus Esa. Yesus Esa. Esa kok Karena kamu bertanya Yesus Esa. Yesus Bagaimana Esa, kan? pola pikirmu itu Yesus Esa itu bagaimana? Enggak gini. Enggak, Yesus Esa kan? Kamu bicara kan barusan Yesus Esa. Bagaimana pola pikirnya Yesus Esa? Tapi kok berak? Ben, lu nak tayang dengku cakradanya seiman. Bentar bro, bentar Bang Fadahillah. Tuhan Anda kok berak? Itu terus? menghilangkan yang namanya Esa. Yang Esa kan ilahi. Ilahi mana gimana konsepnya dari Gimana Tuhan, konsep ilahi? Ya, terus Konsep ilahi ada gimana? kotoran. Gimana ceritanya? Ya sudah, konsep ilahi gimana? Ya konsep ilahi itu dia itu tidak sama dengan sang pencipta. Terus dia siapa? hambanya. Terus dia Yang siapa? hambanya Kalau dia tidak sama sama. dengan sang pencipta, terus dia siapa? Coba tunjukkan kepada kami. Yang penciptanya. Bukan. Apanya? Kamu bilang kalau dia ilahi, dia tidak sama dengan penciptanya. Lalu siapa dia? Bagaimana kamu menjelaskan tentang dia yang tidak sama dengan makhluk? Iya. Terus kenapa jadi kenapa manusia jadi dia Bapak Ibu, teman-teman mencoba untuk mengintervensi iman kepercayaan orang lain, sementara iman dia sendiri dia tidak paham. nggak usah muter-muter, poinnya aja. Muter-muter ini dari pernyataanmu bro, Mas Tio. Jawab Tio, aja. coba Apa kamu yang tunjukkan muter-muter? kepada Ini saya, kan coba ceritakan kita kepada kan, saya, Tuhan yang tidak nampak itu bagaimana? Tuhan yang tidak nampak itu bagaimana kamu beriman kepada Tuhan yang tidak nampak? Nah, itu bedanya. Kalau Ya sudah, coba. Kenapa Yesus nggak jadi iblis saja? Udah turun kau. Kamu nggak punya adab, nggak punya Enggak, ilmu. gini. Adab tidak ada, ilmu tidak ada, apapun tidak ada. Ketika ditanya, bukannya kamu jawab, ya harusnya kamu jawab dulu. Nah ini beda. Kenapa Yesus tidak jadi iblis saja? Kok Yesus jadi iblis? Yesus kok jadi iblis? Ngapain Yesus jadi iblis? Untuk apa Yesus jadi iblis? Dia mengambil rupa manusia untuk menyelamatkan manusia, supaya kamu tidak jatuh dalam dosa. Ada Roh Kudus, setiap orang yang percaya kepada Yesus ada Roh Kudus dalam hatinya. Sehingga ketika mau melakukan kesalahan, mau melakukan dosa, ada Roh Kudus yang selalu mengingatkan. Nah ini kamu belajar dulu cara bertanya, ya. Belajar cara bertanya, apa yang ingin kamu tanyakan. Jangan pertanyaan dari koma lain, kamu copy paste. Kamu sudah comot, sudah kamu copy paste, salah lagi. Ya. Sudah kamu contek punya orang, kamu nyontek punya orang, salah lagi bro. Nah ini jadi problem yang ada dalam pikiran kamu. Oke, shalom Bang Nabirong. Ya, shalom, selamat malam. Selamat malam Pak Cakra, selamat malam Pak Cakra, semuanya. Selamat malam. Ya. Silakan, lanjut. Baik, tadi saya mau kemukakan bahwasannya akhlak ini adalah
suatu hal yang cukup berharga dalam hidup. Kemanapun kita pergi, kepada tempat perusahaan pun Anda bekerja, dalam negara pun Anda berwarga negara, akhlak ini bukan hanya bagus buat pribadi, tetapi sangat bagus buat komunitas tempat kita duduk, sangat bagus buat negara tempat kita bernegara. Nah, persoalannya kalau Islam ini perlu kita pelajari. Kalau Islam ini mengajak manusia kepada kehidupan yang terang benderang, yang dimaksud terang benderang itu sebenarnya apa? Bagi saya pribadi, karena saya terlahir dalam agama Islam, yang sangat penting adalah akal pikiran kita ini bisa terbuka. Nah, kalau ajaran Islam mengajak kita kepada percaya buta kepada sesuatu yang tidak bisa dimengerti, maka esensi terang benderang yang dimaksud sebenarnya tidak bisa dimengerti. Maka kehidupan sehari-hari esensian puo cakram dunia mungkin dia bukai mana dia pegah yang kan dan rupa dia kakak peji kayak apa mah kerja gini. Nyoko yang karena jangan mencaci maki, brother. Jangan mencaci maki. Ya. Jangan mencaci maki. Ya, baik saya lanjutkan ya. Ini yang perlu diluruskan. Adab, akhlak, sopan santun ini perlu dibenahi nih. Iya. Jangan sedikit-sedikit kayak pap manetet mabret mah yang kan hanya ngepap lumo. Allah abang fatailahat. Pan pegah drolop Allah hemat. Lanjut Bang Cakra. Oke, baik. Jadi harus kalau yang dimaksud tadi terang benderang, hal yang paling pertama sekali adalah terbukanya akal pikiran kita. Wawasan dan daya nalar kita ini terbuka dan tidak ngambang dalam pemikiran kita ini apa. Jadi kalau memang yang dimaksud itu terang benderang kan yang selayaknya adalah hati dan akal pikiran kita ini terbuka. Jadi dalam hidup ini tidak ngambang apakah itu benar apa tidak. Nah, untuk jalan hidup yang terang benderang bagi saya pribadi yang bisa saya terima adalah terbukanya akal pikiran kita ini. Jadi jalan hidup kalau tidak ada ketentuan, tidak ada kejelasan, tidak ada kepastian, maka yang dimaksud terang benderang itu bukan terang benderang. Kalau hanya sekedar cahaya matahari, ayam pun dan kambing pun tahu kapan mataharinya terbit. Saya rasa kalau seperti Al-Quran yang dimaksud terang benderang, harus terbukanya akal pikiran dan daya nalar kita ini berwawasan. Nah, menuju ke arah Bang. Ya. Yang mesti kami iman dalam sabo agama yang kiban. Yang duduk doa nah. Bahasa Indonesia Bang Don. Bang Don bahasa Indonesia bicara. Kalau kita beriman di dalam juga terlahir dalam Islam, saya ambil satu contoh saja sebagai patokannya. Misalkan dalam Islam, kalau dalam Islam itu iman atau takwa, dalam Islam itu porosnya kepada percaya buta, kepada percaya yang tidak dimengerti, hanya ikut-ikut saja, di dalam kita ini dilarang berpikir, maka iman yang demikian hanya merusak diri kita sendiri. Ini yang sudah jelas. Kalau iman yang demikian tidak membawa kita untuk membentuk watak dan akhlak yang dimaksud. Kalau hanya kita berharap akhlak ini terserah Tuhan. Kalau memang Tuhan ini menunjukkan ya dia akan baik. Nah, inilah dimensi yang perlu kita kupas. Kalau hanya berserah kepada Tuhan apa kita ini jadi orang baik apa enggak, berarti apa yang dilakukan sembahyang, puasa, umrah, naik haji dan lain-lain
tidak bisa bermanfaat kepada pembentukan akhlak yang dimaksud. Nah, makanya iman atau keyakinan dalam agama itu harus ada fondasi sistematika itu jalannya bagaimana. Nah, makanya kualitas pola pikir saya kira tidak cukup dengan hanya mengklaim saya punya iman pulang-pulang, beriman kepada pulang-pulang. Kalau iman sebuah agama atau sebuah doktrin tidak bisa membentuk kepada kepribadian yang berbudi seperti yang dimaksud, maka ada masalah dengan ajaran itu sendiri atau pola pikir yang dianut. Makanya saya tadi angkat dari pernyataan saya dulu di awal tadi, harus ada mekanisme. Jadi satu mekanisme yang paling mendasar saya kira yang cukup universal, yang saya kira bisa diterima oleh siapa saja, bahwasanya dari buahnya itu Anda akan mengenal siapa mereka. Nah, di sini sangat bagus ungkapan ini karena bisa kita telusuri yang sesungguhnya seseorang yang dianut oleh seseorang itu apa, hingga seseorang itu bersikap demikian baik atau buruk. Nah, makanya penting sekali ayat 11 itu dari surah 13 dalam Al-Quran itu dikatakan manusia, innallaha, itu dimaksud kepada manusia. Innallah, manusia itu yang harus berani berubah pola pikir. Jadi manusia ini harus berani introspeksi apa yang ada di dalam pikiran dia, sehingga dia ini bisa membentuk kehidupan yang dimaksud. Sebelum dia berani jujur, sebelum dia berani introspeksi, menganalisa di mana yang tidak beres, ilmu-ilmu atau doktrin-doktrin yang dia anut dalam pikirannya, maka kehidupan dia tidak akan pernah berubah. Termasuk di dalamnya kualitas akhlak, kualitas perangai. Nah, saya kira demikian dulu. Gini bang, misalnya kita kan dari pola pikir tadi kan, dari apa yang kita anut dan pola pikir yang kita pikirkan kan. Jadi kan mindset yang kita keluarkan kan imajinasi. Benar. Jadi kan seandainya kalau yang salah satu yang kita imani itu salah, Nah, itu bagaimana yang resiko? ya, kalau yang diimani itu salah, ada keliru, maka itu akan lahir, efeknya itu akan lahir, dan efeknya itu tidak bisa disembunyikan. Nah, ini masalahnya. Makanya alam ini adalah tempat atau ranah membuktikan hasilnya itu bagaimana. Makanya kejujuran itu sebenarnya juga tidak bisa disembunyikan, karena ujungnya akan lahir. Walaupun kita jujur bahwa menganggap suatu ajaran itu benar, maka alam, hasil daripada pemikiran itu akan keluar dalam alam, dalam kenyataan. Makanya dalam pembentukan akhlak ini kita harus benar-benar berani untuk mengintrospeksi ajaran yang kita anut itu apakah sudah mengajak kita ini kepada akhlak seperti yang dimaksud. Kalau ternyata belum, maka ada persoalan kaitannya dengan mindset, dengan pola pikir itu tadi. Nah, mengintrospeksi pola pikir ini memang susah, apalagi yang sudah menjadi bagian daripada adat, apalagi sudah bagian daripada tradisi turun-temurun, ya kan, datang dari nenek, dari orang tua kita, dari indatu-indatu. Tetapi kalau manusia itu ingin benar berubah, tidak terlepas daripada berani mengintrospeksi apa yang ada di dalam pola pikirnya, apapun ceritanya. Seandainya dari kecil kita lahir kan dari yang benih yang sebelum lahir itu kita benih kan dari orang tua kita. Jadi seandainya benih itu walaupun dia bagus ataupun tidak, nanti pola pikir yang dia ketahui kan akan diajari sama orang tua ya. Jadi bila seandainya yang orang tua itu yang ajari salah,
apakah apakah kita harus apakah harus kita membelok ataupun bagaimana? Ya, baik. Nah, makanya dalam Al-Quran itu mengingat manusia, jangan kamu ikut tradisi orang tua kamu, sedangkan orang tua kamu tidak mengerti. Kan ada, mungkin Anda pernah dengar itu, bisa Anda cek sendiri dalam Al-Quran. Diingatkan, jangan kamu ikut tradisi yang datang dari orang tua kamu, sementara orang tua kamu sendiri tidak mengerti apa yang mereka anut. Nah, disinilah pentingnya pendidikan. Makanya orang tua Anda, ya kan, mengajak Anda ini sekolah. Orang tua Anda suruh Anda ini sekolah. Kenapa menyekolahkan Anda? Sehingga Anda ini bisa berpikir. Nah, kita harus berterima kasih, benar memang apa yang diajarkan oleh orang tua kita, misalnya cara berpakaian, cara memasak, cara mandi dan segala dan yang lainnya. Tetapi persoalan mindset ini harus dipelajari kembali. Kalau memang mindset orang tua kita ada kekeliruan, ya perlu ada perubahan. Kalau enggak, anak yang dididik itu tidak berbeda daripada orang tuanya, sehingga 7 keturunan pun tidak berubah nasib mereka. Nah, kalau manusia satu komunitas ingin berubah, maka komunitas ini harus berani mengintrospeksi kalau ada ajaran dari nenek indatu mereka yang ada masalah, perlu pada perubahan. Makanya tujuan pendidikan seharusnya kan demikian. Kita kalau punya ilmu misalkan 1 kilo, ya, kita menginginkan anak kita punya ilmu 10 kilo. Harus lebih baik, harus lebih besar daripada kita sendiri. Demikian. Kemudian anak cucu kita juga menginginkan anak cucu kita ilmunya mungkin 1 ton. Harus lebih baik dan lebih besar daripada ilmu kita sendiri. Nah, makanya Al-Quran itu kalau dipelajari kembali, saya kira ada unsur-unsur yang cukup bagus sebenarnya. Makanya dalam ayat, kalau nggak salah, ayat 63 dari surah Al-A'raf kalau nggak salah, atau surah Al-Isra, Anda bisa cek, dikatakan, jangan kamu ikut sesuatu yang tidak kamu mengerti. Nah, ini cukup penting, cukup bagus saya kira ayat itu. Ya, bisa Anda cek sendiri dalam Al-Quran, katakan, jangan kamu ikut sesuatu yang tidak kamu mengerti. Makanya definisi iman, kalau bermuara kepada ilmu hitam, ilmu yang tidak dimengerti, maka definisi iman itu sendiri tidak mengajak manusia kepada pencerahan, dan hanya merusak manusia itu sendiri, saya kira. Ya. Nah, silakan Anda yang ingin tanya sebelum saya lanjutkan. Ya, Pak Lu mana deh, Bang? Kenali ya. Oke, jadi begini Tunggu Don. Dari apa yang sudah saya ungkapkan tadi itu, bagaimana sikap Anda? Apakah Anda bisa menerima ayat Al-Quran yang menegaskan bahwasanya jangan kamu ikut ajaran orang tua kamu kalau sedangkan orang tua kamu itu tidak mengerti apa yang mereka ikutkan, apa yang mereka amalkan. Itu satu. Poin yang kedua, jangan kamu ikut sesuatu yang tidak kamu mengerti. Itu ayat 63 dari surah Al-A'raf kalau nggak salah, bisa dicek kembali, yang menegaskan manusia ini sudah diberi akal, diberi telinga, diberi alat indera. Maka Al-Quran mengajak kita ini untuk berpikir, untuk merenung unsur-unsur yang tidak beres, sehingga kita ini bisa mengenal mana yang benar, mana yang tidak. Jadi benar tidaknya ini pun harus dibawa kepada dalam alam. Kalau kita kalau enggak, tidak dimengerti mana yang benar, mana yang tidak. Benar tidaknya itu tidak bisa terbalut dalam satu kepercayaan yang buta, dalam satu ilmu hitam. Jadi intinya di sini,
jujur itu saya kira suatu fondasi yang bagus. Jujur pada diri kita sendiri dulu. Nah, kalau kita mau berani jujur pada diri kita sendiri, maka hal unsur-unsur lain yang terkait dengan ilmu atau pemikiran untuk membawa kita ini kepada pembaharuan, maka akan terbuka, akan terus membaik. Tetapi kalau kita tidak mau berani jujur pada diri kita sendiri, maka hal yang lain pun agak susah. Saya kira demikian. Nah, bagaimana, saudara? Yang bab pertama tadi kan membetulkan diri. Ya. Yang bab pertama tadi kan menyuruhkan membetulkan diri, jangan mengikuti ajaran orang tua. Kan? Jadi bagaimana misalnya kita menyucikan tubuh diri sendiri yang lebih sempurna, bagaimana baru kita bisa masuk dalam satu ajaran yang agama. Coba ini pertanyaannya diulang sedikit, ini suaranya kurang jelas. Bisa diulang pertanyaannya, Mr. Don. Coba diulang. Karena kita kan dari kecil kan diajari sama yang orang tua mengikuti ajaran yang salah satu lah. Ketika kita yang ingin pindah walaupun kita baru masuk, bagaimana cara menyucikan diri? Baik, saya kira ada beberapa cara. Jadi bisa saya kasih satu jalan yang lebih sederhana ya. Salah satu diantaranya. Yang pertama, harus ada keinginan. Kalau tidak punya keinginan ya tidak mungkin kan. Harus punya hasrat dulu mensucikan diri. Itu yang pertama. Harus punya niat dan tekad ingin membersihkan diri atau menyucikan diri kita ini. Nah, langkah yang kedua adalah kita harus berani jujur. Kalau ada unsur-unsur di dalam pemikiran kita ini atau ajaran yang itu bermasalah. Nah, kalau kita sudah berani jujur, hal yang berikutnya yang perlu dipikirkan itu membentuk pola pikir yang baru. Ya, pola pikir yang baru ini ya harus mengarah kepada coba itu mic-nya ini ribut sekali ini Mas Don. Apa bisa ditutup mic-nya dulu untuk Oke. Nah, kalau Anda sudah melangkah kepada ingin membentuk pola pikir baru, nah ini baru terbentuknya perangui baru atau hasil-hasil baru. Nah, kembali kepada pertanyaan Anda, bagaimana kita mensucikan? Ya itu kan ada hal-hal yang tidak suci di dalam kehidupan itu sendiri. Dalam hal ini kehidupan pribadi. Yang tahu yang tidak suci dan yang suci itu kan manusia itu sendiri. Nah, untuk mengetahui apa yang tidak suci dan yang suci itu, maka saya kira salah satu jalannya untuk mengetahui itu adalah introspeksi. Ya, jadi misalkan ya, kalau kita menganggap menipu atau bersikap tidak baik kepada orang lain, kalau kita menganggap itu hal yang tidak suci, maka perangui itu bisa dibuang. Kan demikian. Nah, kemudian lagi misalkan memperlakukan manusia lain dengan tindakan yang tidak baik dan yang tidak adil. Kalau kita menganggap itu tidak suci, maka bisa dibuang sikap-sikap yang demikian. Kalau ada kesalahan misalkan seseorang dengan dengan seseorang siapalah yang ternyata orang tersebut yang tersalah. Jadi kan harus ada satu mekanisme sehingga ganjaran yang dihadapkan orang tersebut dalam hal ini korban, maka harus adil.
Nah, keadilan itu adalah bagian daripada membuang hal-hal yang tidak baik, yang tidak suci. Nah, kalau bisa saya jabarkan lebih luas, misalkan di Aceh itu kan ada ajaran mencambuk seseorang di atas panggung atas nama ajaran Islam. Nah, alasannya karena seseorang ini misalkan dia berjudi atau dia mungkin main pacaran sehingga ketangkap, menuduh pasangan ini sudah berzina atau apalah, sehingga mereka ini dicambuk. Nah, kalau Anda ingin jujur, maka perlu dulu coba dimengerti dulu ke kondisi si korban ini. Kenapa, misalkan apa alasannya si korban ini dituduh berzina, padahal mereka cuma hanya dalam satu rumah mungkin minum kopi atau apa, sudah ada tuduhan macam-macam. Nah, keadilan itu kan kembali pada diri kita sendiri. Kalau hanya tuduhan sebagai patokan kebenaran, maka itu hal yang tidak suci, perlu dibuang dulu. Maka menuduh seseorang yang tidak tepat yang tidak tepat, apalagi atas nama iman, maka hal yang demikian saya kira suatu unsur yang tidak suci. Sebenarnya membuang yang tidak suci itu sungguh gampang, karena kita sendiri tahu apa yang tidak baik, apa yang tidak baik. Karena Anda sendiri saya kira tidak mau diperlakukan secara tidak adil. Misalkan satu lagi ini saya kasih contoh, seseorang berjudi, ya kan, biar main judi, bayar di internet atau apalah. Nah, kalau memang dia hanya main judi untuk fun, untuk sekedar rekreasi, ya kan, sedangkan orang yang main judi ini dicambuk sehingga dia pingsan, sehingga dia terluka, maka kita harus lihat dulu, kalau kita ingin membawa seseorang ini sehingga dia tidak main judi lagi, tujuannya itu kemana? Kalau kita bicara soal ekonomi, dia ini kalau berjudi itu merusak ekonomi keluarga. Nah, oke. Nah, tujuan kalau ada dalam ajaran Islam itu unsur untuk membawa orang ini kepada baik-baik, kita lihat unsur-unsur apa. Misalnya kan sering disebut sembahyang. Kalau kamu sembahyang, kamu tidak akan lagi berjudi. Oke. Coba kita buktikan apakah sembahyang itu bisa terhindar seseorang daripada perbuatan judi. Nah, kalau sembahyang ini terbukti ternyata tidak bisa terhindarnya seseorang daripada berjudi, maka sembahyang itu ada masalah sebenarnya. Maka sembahyang itu sendiri perlu dipikirkan kembali. Mungkin bisa jadi sembahyang itu adalah hal yang tidak suci. Nah, saya kira hal-hal yang demikian yang perlu dipikirkan, sehingga obat yang dikasih kepada seseorang atau untuk diri kita sendiri ini obat yang memang tepat. Kalau obat yang ingin dikasih kepada si korban, dalam hal ini kepada korban yang kena cambuk di atas panggung, obat yang dikasih itu untuk bisa beriman kembali kepada percaya buta, ya kan, sembahyang 5 kali sehari dan hal-hal yang lain. Tetapi pada saat yang sama, setelah mereka melanjutkan semua kegiatan itu, tidak terhindar mereka daripada hal yang tidak baik, maka ajaran yang ada di dalam agama itu sendiri perlu kita pikirkan kembali. Mungkin bisa jadi ada elemen-elemen dalam ajaran itu tidak suci. Nah, saya kira demikian. Jadi banyak dimensi yang bisa dikupas, saya kira. Hal apa yang memang tidak baik itu akan terbukti dalam alam. Makanya persoalan yang tidak suci yang Anda maksud itu sangat berpulang kepada kepada pribadi masing-masing. Maka dalam hal ini perlu pemikiran yang kritis, karena dalam agama, terutama dalam hal ini dalam agama Islam, ada dimensi yang tidak baik dianggap baik, ya kan? Misalkan tadi saya bilang penipuan atau menipu dengan sengaja sesuatu yang tidak dimengerti, sebenarnya itu kan sesuatu yang tidak suci sebenarnya. Tetapi
dalam keyakinan agama, dalam Ahlus Sunnah kita dapat hal-hal yang demikian dianggap sesuatu yang wajib malah. Nah, makanya ini kembali kepada moralitas kita sendiri. Apa yang kita anggap bermoral atau tidak bermoral, kemudian apa yang kita anggap suci atau yang tidak suci. Kembali lagi kepada diri kita sendiri, introspeksi. Kualitas pola pikir kita itu bagaimana? Apapun alasan, apapun prosesnya, apapun pendekatan, ujung-ujungnya itu akan lahir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau ternyata setelah kita tempuh beberapa proses, beberapa metode dan prosedur, ternyata terbukti dalam alam itu buahnya itu busuk atau buruk. Nah, kalau terbukti hasilnya buruk atau busuk, maka kembali lagi ajaran dan pola pikir ada kaitannya dengan ajaran dan kualitas pola pikir yang perlu diperbaharukan. Nah, kalau ada ajaran dari orang tua yang sudah dianut turun-turun bermasalah, maka kita harus berani meninggalkan tradisi itu, harus berani meninggalkan sesuatu yang memang merusak diri kita sendiri. Terutama ajaran-ajaran Endatu yang memang tidak membawa manusia kepada pembaharuan dan pencerahan. Segera demikian dulu. Silakan. Selamat malam.